Kemungkinan. Aduh. Keren banget. Lihat dong, armada kapal-kapal besar berwarna-warni. Tapi ternyata nggak semua sesajen seperti kue-kue atau buah-buahan tuh diambil. Ternyata ada yang mereka incer, yaitu emas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, tempat bergantung ratusan jiwa manusia untuk hidup. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang tidak ternilai adalah kopi. Kopi sebenarnya berasal dari Ethiopia yang dulu dibawa Belanda pada abad ke-17 ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Jawa. Namun biji kopi tersebar seiring dengan sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda kala itu. Di ketinggian sekitar 750 hingga 800 meter di atas permukaan laut, biji kopi tumbuh di dataran tinggi Banyuwangi. Ada 2 titik perkebunan milik masyarakat yang menghasilkan salah satu kopi terbaik di Jawa Timur ini, yaitu Perkebunan Kampung Anyar dan Kalibendo. Masyarakat Banyuwangi menyebutnya sebagai Republik Kemiren. Lokasinya berada di Kecamatan Gelagah, tepatnya di Desa Kemiren, desa penghasil kopi. Di sini akan diselenggarakan Sangrai Kopi Massal. Ditemani Om Don Hasman yang terbiasa berburu keunikan lewat bidikan kameranya, saya terus menelusuri jalan dan melihat satu demi satu proses sangrai biji kopi. Nah, ini acara pesta rakyat pertama kali diadakan di Desa Kemiren, Banyuwangi, yaitu Festival Sangrai Kopi Massal yang diwakili oleh 24 kecamatan di Banyuwangi. Jadi mereka bersama-sama akan sangrai kopi. Ini ada berapa tungku nih? Yang terdaftar tadi malam 280. Mungkin 300-an. Tungku. Coba lihat ini, ibu-ibu sudah siap semua ya. Hampir setengah kilometer. Lebih dari 200 tungku berjajar di sepanjang Desa Kemiren. Acara ini sengaja diselenggarakan untuk mendidik masyarakat tentang cara menyangrai kopi dengan baik, sekaligus memperkenalkan kopi Banyuwangi di tingkat nasional. Menyangrai kopi ini menggunakan alat tradisional berupa wajan dari gerabah serta tungku dari kayu. Setiap kelompok masyarakat diberi 1 kilogram kopi robusta hasil perkebunan rakyat. Ini udah mulai sangrai bersamaan. Oh, lihat dong sepanjang jalan tuh udah ngaduk. Ini diaduk selama 20 menit sampai 25. Pokoknya kopinya menjadi coklat kehitaman. Oh, jadi nggak boleh berhenti ngaduknya. Kalau berhenti bisa gosong. Yang bikin uniknya kayu yang untuk dibakarnya itu kayu cengkeh atau kayu nangka yang bisa mengeluarkan aroma wangi. Jadi bisa mempengaruhi terus wangi kopi. Boleh mati ya. Proses menyangrai kopi di sini tidak seluruhnya menghasilkan warna yang sama. Semua tergantung dari temperatur dan cara mengaduk. Menurut ahlinya, kopi tidak harus berwarna hitam pekat dan pahit. Tapi idealnya, kopi harus disangrai dengan waktu 20 menit dengan temperatur yang sempurna sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius. Proses ini membuat kopi yang tadinya berwarna kehijauan akan berubah menjadi coklat dengan cita rasa kopi yang kental. Lihat dong, udah mulai kecoklatan nih, Om. Nah, ini kopi yang disangrai jenis Robusta. Memang Banyuwangi itu terkenal penghasil kopi terbaik di Jawa Timur. Makanya diadakan festival ini agar lebih dikenal. Udah pernah coba belum, Om? Kopi ini Enak. ya? Woi, bukan main. Usai disangrai, kopi langsung disimpan dalam wadah terbuka, sehingga panasnya akan cepat hilang. Dan penilaian pun dimulai. Penilaian harus dilakukan di ruangan yang bersih,
Selain untuk kenyamanan serta konsentrasi, ruang gerak juga harus dipertimbangkan. Karena kopi-kopi hasil sangrai akan dinilai mulai dari aroma, cita rasa, hingga teknik cara mengsangrai sebelumnya. Nah ini dari ratusan kopi yang disangrai, akhirnya kepilihlah beberapa kopi yang akan kita uji. Nah, dari hasil warnanya aja udah kelihatan berbeda. Ini pengaruh dari sangrainya ya? Pengaruh dari sangrainya. Setelah ini udah kita lihat dari warnanya, terus diuji aroma. Aromanya. Tadi ya Pak ya? Ya, diuji aroma, kemudian nanti baru taste-nya, rasanya. Setiawan Subekti adalah salah satu pengetes dan peracik kopi terbaik nomor 2 di dunia. Beliau merupakan penggagas acara sangrai kopi massal sekaligus juri dalam perlombaan ini. Tidak heran, kemahirannya dalam pengetesan kopi ini ia lakukan dengan teliti dan sempurna. Nyobanya harus begitu ya Pak Iwan ya? Iya, supaya cairan kopi ini semua menyebar di permukaan lidah. Karena lidah kita kan ada beberapa saraf rasa, depan itu manis, asin, asam, belakang sendiri baru pahit. Jadi kita bisa coba, pelan-pelan aja dulu. Jangan pertama tersedar. ya, jadi kita ada. Oh iya. Seluruh sampai ke langit-langit juga Iya, kebagian. itu yang benar. Jadi saya coba lagi, Om, ini tempel dulu. Wah, sedotannya Pak. Kalah vakumplinan. Aduh. Sekarang coba bedain ini. Bisa gitu. Keren. Om, keselak ya Om? Minum. Keselak Pak. Kelewatan. Tapi Tahu Pak Kure. tadi gua itu lu ketawa, nah lu lihat rasain. Keselak Pak, maaf Pak. Bukan Pak, nggak apa-apa Pak. Aduh, gak enak banget sama Pak Iwan. Ternyata untuk ngetes kopi itu susah banget ternyata ya. Emang agak jorok kelihatannya, tapi memang seperti itu. Kalau nggak namanya diseruput ya, diseruput dengan kuat, kita nggak bisa ngerasain tesnya. Di beberapa negara penghasil kopi seperti Costa Rica, kopi Robusta dianggap ilegal karena biji kopinya dinilai berkualitas rendah. Di Indonesia, masyarakat pengolah kopi selalu berupaya menghasilkan cita rasa kopi terbaik apapun jenis kopinya. Memanfaatkan hasil alam yang ada dengan ketelitian dan kesabaran, maka hasil terbaik pun niscaya akan diperoleh. Muncar merupakan salah satu pelabuhan penghasil ikan terbesar di Indonesia. Jadi bukan hanya terkenal dengan ikan yang melimpah, tapi juga terkenal dengan acara adatnya yang namanya petik laut, yang memang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya oleh seluruh masyarakat. Saya mau lihat nih seperti apa acaranya, katanya seru banget. Petik Laut merupakan salah satu acara terbesar di Banyuwangi. Acara adat yang digelar setiap tahunnya ini selalu bertepatan dengan tanggal-tanggal Islam, yaitu di bulan Syuro atau 1 Muharram. Jadi tidak heran jika pada bulan-bulan ini masyarakat datang berbondong-bondong memadati pelabuhan Muncar dan tidak jarang diantaranya bahkan datang dari luar kota. Perahu-perahu nelayan yang dihias menggunakan ornamen khas Madura memenuhi perairan Muncar memeriahkan acara petik laut ini. Mesin kapal sudah dihidupkan, sebentar lagi kita akan berangkat ke tengah laut. Tapi kita tinggal nunggu gitiknya atau sesajennya naik ke atas kapal. Setelah itu baru kita berangkat.
Waktunya gitik atau perahu kecil yang diisi berbagai macam makanan serta sesajen lainnya. Dibawa menuju kapal yang saya tumpangi. Beruntung sekali saya berkesempatan ada di perahu yang khusus ditumpangi oleh para pemangku adat. Ini yang namanya gitik. Jadi gitik itu adalah persembahan atau sesajen yang nanti akan dilepas di tengah laut. Kalau kita lihat tuh isinya lengkap banget, semua adalah hasil bumi, berbagai macam jenis buah-buahan, makanan dan juga hewan ternak. Sampai ada kambing. Mangku adat dalam acara ini memiliki tugas yang sangat berat. Orang tua yang dipercaya melepaskan larung saji ini harus menggelar doa agar acara dapat berjalan lancar dengan cuaca yang bersahabat. Satu persatu dari puluhan perahu hias pun mulai memasuki arena pelayaran. Lihat dong, keren banget beriringan bersama-sama. Nah, prosesi pertamanya sebelum pelepasan gitik kita harus mampir dulu ke makam yang memang katanya dikeramatkan dari dulu sama masyarakat Muncar. Nah, di makam itu nanti akan ada ritual-ritual dan tarian gandrung. Setelah itu baru kita berlayar ke tengah. Tanjung Sembulungan, tepatnya di makam leluhur Gandrung inilah yang menjadi salah satu lokasi paling sakral di acara petik laut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, iring-iringan berhenti. Hanya 2 gadis penari gandrung saja yang memiliki kewajiban mengunjungi makam leluhur yang ada di tepi pantai. Jadi ternyata gitik ini bukan dilayarkan atau dihanyutkan, melainkan ditenggelamkan. Jadi makanya udah siap batu-batu besar ya Pak, untuk menenggelamkan gitiknya. Prosesi kedua, setelah dari makam pembuangan sesajen kecil yang dikeranjang. Nah itu dibuang ke titik yang dianggap keramat. Bentar lagi dibuang lagi. Sesajen yang ada di keranjang-keranjang kecil pun menjadi pengantar sebelum gitiknya ditenggelamkan. Mangku adat mulai melempar satu persatu sesajen ke beberapa tempat yang disakralkan. Ini karena begitu banyak kapal yang ingin mendekat, jadinya jadi berantakan, jadi ramai sekali. Ini udah turun. Petik laut diartikan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur para nelayan kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil laut yang ada di perairan Muncar. Sejak puluhan tahun silam, acara tahunan ini rutin diselenggarakan. Masyarakat percaya setelah dilakukan petik laut ini, hasil tangkapan ikan akan tambah melimpah. Ya ampun, lihat semua lagi berebutan. Sesajen yang udah dilempar tuh direbutin. Oh ya tuh lucu banget. Setelah perahu kecil yang berisi puluhan hasil bumi ini berhasil ditenggelamkan, para nelayan berebut menceburkan dirinya ke laut. Tapi ternyata nggak semua sesajen seperti kue-kue atau buah-buahan tuh diambil. Ternyata ada yang mereka incer, yaitu emas. Katanya ada mata pancing yang dibuat dari emas. Mereka lagi nyari. Satu lagi yang unik, setelah gitik tenggelam, nelayan berebut mencari posisi yang tepat, dekat dengan posisi larung sesajen. Mereka percaya percikan air yang menyirami kapal akan menjadi keberuntungan saat melaut. Perkara benar atau tidak, tapi inilah yang dinamakan budaya. Kepercayaan para nelayan di sini sudah menyatu dengan kehidupannya. Tidak heran jika banyak dari mereka yang rela berebut isi gitik demi keselamatan dan kemudahan mendapat ikan yang melimpah saat melaut.
Banyuwangi, Jawa Timur. Perjalanan kali ini saya menginjakan kaki di Desa Wisata Bedul. Desa yang letaknya tepat di seberang pintu masuk Taman Nasional Alas Purwo Pos Gerajagan. Setiap tahunnya pada bulan Suro memang acara-acara petik laut seperti ini sedang semarak sekali di Jawa Timur. Nah, sebelumnya saya sudah melihat petik laut yang besar-besarannya di Muncar. Di sini memang lebih sederhana, namanya petik laut Segaranakan. Tapi saya bukan hanya ingin melihat acara adatnya, melainkan mau keliling-keliling mangrove-nya yang memang sangat luas. Petik segoro atau segaranakan ini memiliki arti yang sama, yaitu sebagai tanda bersyukur dan berdoa untuk mendapatkan hasil laut yang melimpah. Boleh dikatakan ini adalah salah satu acara khusus para nelayan, terutama di Jawa Timur. Luas mangrove